Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah alladzi ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Segala puji hanya milik Allah yang maha suci. Segala puja hanya teruntuk Allah yang maha mulia. Dan segala syukur hanya terhantur kepada Allah yang maha ghafur. Salawat berangkikan salam kepada manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sang motivator serta sang pejuang Islam di muka bumi ini. Dan hingga sekarang kita masih dapat merasakan manisnya Islam dikarenakan perjuangan beliau. Teman-teman sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah, di kesempatan kali ini adalah kesempatan yang kedua. Dan pada hari ini kita sudah berada di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Tentunya kita menjalani hari-harinya dengan perasaan yang campur aduk antara senang dan sedih. Kita senang sebentar lagi kita akan bertemu, kita akan merayakan hari suci nan fitri. Tetapi di lubuk hati kita yang dalam, kita juga sedih karena kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan lebih sedihnya lagi, kita tidak tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Tentunya momen ini kita memperbanyak doa. Semoga amal-amalan yang telah kita kerjakan itu bernilai pahala di sisi Allah. Dan hari-hari yang akan datang, hari-hari sisa bulan Ramadan, kita upayakan, kita usahakan agar kita lebih memaksimalkan ibadah kita hingga akhirnya nanti kita merayakan hari suci dengan jiwa yang suci karena sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat An-Nur yang insyaallah berbahagia, di kesempatan ini Bapak akan membawakan materi kultum yang berkenaan tentang flexing, larangan flexing dalam Islam. Apakah teman-teman tahu apa itu flexing? Nah, mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu. Tetapi mungkin lebih banyak teman-teman yang sudah tahu apa itu arti flexing. Karena kenapa? Khususnya generasi Z, generasi Alpha saat ini itu lahir bersamaan dengan berkembangnya pesatnya ilmu teknologi. Jadi hari-hari kita dihiasi dengan bermedia sosial, dengan memakai teknologi, dan itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi kebutuhan kita semua. Tetapi salah satu dampak kita memiliki kemudahan dengan adanya teknologi yang canggih ini, kita juga kadang terlampau ingin memperlihatkan diri kepada orang lain. Nah, salah satu makna flexing yaitu memamerkan sesuatu. Apa yang kita pamerkan, entah itu pencapaian, entah itu harta, entah itu gaya hidup, dan entah itu apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan demi tujuan ingin dipuji, ingin dilihat, dan ingin diakui oleh orang lain. Mungkin Bapak dan teman-teman yang lain pernah tergelincir pada sifat-sifat ini. Ketika kita makan, kita mengambil HP, kita foto terlebih dahulu, kita posting di media sosial.
Ketika kita liburan, kita foto di tempat yang indah, di gunung, di sawah, di laut, terus kita posting. Terus ketika kita memiliki barang bagus, HP, iPhone contohnya, kita pamerkan, kita foto, dan orang-orang yang lain melihatnya. Pernahkah kita berpikir bahwasanya ketika kita melakukan hal-hal tersebut dengan tujuan ingin dilihat, ingin dianggap lebih daripada orang lain, ingin dipuji, nah itu adalah sifat yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah mengatakan, dan janganlah engkau palingkan wajahmu terhadap manusia, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan keadaan sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan sombong dan membanggakan diri. Bisa kita ambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal tersebut dan kita mengerjakannya, bisa jadi kita tidak memiliki tempat nantinya di surga Allah. Sebagaimana selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang ada dalam hatinya rasa sombong, sifat sombong, walaupun hanya sekecil biji zarah. Nah, ada satu kisah yang mana kisah ini berkenaan tentang sifat sombong, adalah sifat pertama kali muncul kepada Allah setelah penciptaan manusia. Ketika Allah menyerukan kepada seluruh malaikat jin untuk bersujud kepada Nabi Adam, ada satu makhluk yang tidak ingin bersujud. Siapakah itu? Nah, iblis. Kenapa iblis tidak ingin bersujud? Karena iblis merasa lebih baik, merasa sombong dibanding Nabi Adam. Kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia min tin, dari tanah. Akhirnya iblis enggan bersujud dan sombong, angkuh merasa lebih baik daripada Nabi Adam, padahal yang menyuruhnya bersujud adalah Sang Pencipta yang dia sudah beribadah kepadanya ribuan tahun. Tetapi karena dia memiliki sifat sombong, maka dia dikeluarkan dari surga. Nah, itulah dosa pertama yang muncul kepada Allah, yaitu sifat sombong. Dan bisa kita pelajari bahwasanya iblis saja yang sudah beribadah kepada Allah puluhan bahkan ribuan tahun, karena memiliki sifat sombong, maka ia tidak memiliki tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sahabat An-Nur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari sifat pamer tersebut, ingin menghindari sifat sombong tersebut, setidaknya kita diajarkan untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, kata Rasulullah, kita membersihkan seluruh amal ibadah kita dengan memperbaiki niat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawat. Sungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap amalan akan diganjar sesuai apa yang ia niatkan. Ketika teman-teman memberikan makanan, minuman kepada teman yang lain,
hanya untuk dibilang kaya, hanya untuk dipuji, hanya untuk mendapat pengakuan, maka yang kita dapatkan hanya pengakuan dan pujian tersebut, dan kita tidak mendapatkan pahala sedekah. Tetapi ketika kita niatkan untuk bersedekah, maka Allah akan mengganjar makanan minuman yang telah kita berikan itu dengan pahala yang besar, yaitu pahala sedekah. Hendaknya setiap amalan yang ingin kita kerjakan itu dibarengi dengan niat yang tulus dan baik. Yang kedua, yaitu kita memperbanyak rasa syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya begitu banyak nikmat. Jangan sampai kita hanya mengatakan bahwa rezeki itu adalah uang saja, tetapi rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya begitu banyaknya, entah dari kesehatan, entah dari keluarga yang harmonis, entah dari kecerdasan, dan banyak yang lain. Mungkin saja kita tidak diberikan kesehatan, tetapi kita diberikan keluarga yang harmonis. Mungkin saja kita tidak diberikan keluarga yang harmonis, tetapi kita diberikan ketenangan untuk beribadah kepada Allah. Jadi hendaknya kita mensyukuri apapun nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, ingkar, tidak mensyukuri, maka azabku sangatlah pedih. Hendaknya kita mensyukuri apapun yang diberikan kepada kita, apapun nikmat yang diberikan kepada kita. Adapun yang ketiga, yaitu rendah hati, tawadu, tidak merasa lebih baik dibanding orang lain, tidak merasa sombong, tidak merasa kita lebih berilmu daripada orang lain, karena sejatinya hamba-hamba Allah yang Allah akui adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan keadaan rendah hati, sebagaimana firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah lah yang berjalan di atas muka bumi dengan keadaan rendah hati. Yang terakhir, berhenti mencari pengakuan orang lain. Kita berhenti mencari daripada pujian orang lain. Kita berhenti untuk haus akan pujian orang lain, karena sungguhnya itu salah satu yang dikatakan Rasul syirkul asghar, adalah syirik kecil. Ketika kita ingin dipuji orang lain, ketika kita memberikan sesuatu untuk mendapat pengakuan orang lain, maka itu yang Rasulullah SAW katakan sebagai syirik kecil. Teman-teman sahabat An-Nur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekian daripada kultum yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaat untuk Bapak dan untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menanti berbuka puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.